transposing data ini kalau teman-teman familiar dengan Excel juga pasti sudah familiar ya. Intinya adalah mengubah kolom menjadi row gitu atau sebaliknya gitu. Jadi ini visualisasinya yang awalnya row menjadi kolom gitu. Menjadi kolom di atas seperti ini. Nah, bagaimana sih implementasinya begitu ya? Cara penggunaan si transpose ini gitu ya. Contoh misal ya, saya punya data di sini inflation rate gitu ya dari negara-negara di dunia gitu. Ada di negara-negara dunia ya gitu. Kita coba buka di data table ini dan kita ngelihat di sini nggak berhasil juga nih gitu judul kolom itu dijadikan baris pertama sebagai judul kolom itu. Nah, kita perlu gunakan use per row as header ini gitu. Tapi sementara ini saya hold dulu gitu. Kita fokus ke transposing dulu ya. Gitu. Jadi mentranspose data, caranya gimana gitu? Supaya data ini bisa keluar ke visual gitu. Karena apa gitu? Karena kalau kita masukkan data seperti ini gitu, ini nggak akan muncul di visual grafik gitu, atau line chart gitu, atau bar chart gitu. Karena dia terpisah-pisah nih tahun 1961, 1662 gitu sampai 2017 gitu. Nah, kita akan mentranspose dulu nih gitu. Contoh kita punya tujuan nih untuk ngelihat nih data perkembangan gitu dari inflasi gitu di suatu negara gitu. Kita pilih mungkin contohnya Algeria gitu ya. Kita akan transpose dulu nih tahunnya dulu gitu. Kita pilih caranya klik transform kemudian transpose. Nah, ketika kita transpose data kita itu, dia akan berubah yang tadinya kolom dia akan menjadi row gitu. Dengan begini kita sudah bisa ngelihat ya, udah satu kolom sendiri nih gitu, tahun gitu. Ini akan kita ganti sebagai tahun dan ini ke kanannya adalah negara-negaranya. Dan tadi kita akan coba ngelihat Algeria ini gitu, perkembangan inflasinya itu dari tahun 1961 sampai 2017 itu kayak gimana gitu. Nah, kita ubah dulu nih first row ini sebagai judul gitu ya. Kita ubah yang tadi udah kita bahas, just first row as header. Nah, setelah itu udah berhasil jadi judul, kita bisa ubah namanya tadi gitu. Kita bisa ubah jadi tahun gitu ya. Dan ini kita biarkan terlebih dahulu gitu. Nah, kita juga akan coba gitu ya. Tadi kita sudah punya tujuan untuk melihat Algeria aja nih gitu. Berarti lainnya kita hapus gitu. Kita klik dulu yang tahun, kemudian hold control gitu. Kemudian kita klik juga Algeria. Jadi kita pilih dua select secara bersamaan ya gitu. Supaya cepat gitu, kita bisa pilih remove other column gitu. Jadi kita akan menghapus semua kolom kecuali yang kita pilih gitu. Nah, setelah itu kita udah tahu nih gitu. Algeria perkembangan setiap tahunnya, kemudian jumlah atau inflation rate-nya gitu. Nah, kalau kita coba balik ke Power BI Desktop gitu ya. Oke. Ini nanti modifikasi gitu atau perintah-perintah yang sudah kita kerjakan di Power Query ini dia akan diimplementasikan gitu. Ini apply query change, kita akan diubah di sini gitu. Kita akan butuh beberapa waktu. Sebentar. Ya, tadi kita sudah inflasi ya, kita akan buka gitu Algeria gitu. Kita akan masukkan atau kita visualisasikan negara Algeria. Kemudian kita ubah misalnya menjadi line grafik ya. Kita ubah menjadi line grafik. Kemudian kita masukkan tahun ini ke axis misalnya.
sorry ya, legendnya itu sebagai, oh ini value-nya sebagai, ini kan Algeria tadi ini kan nilainya ya gitu, nilai atau value data inflasinya gitu. Jadi kita bisa melihat perkembangannya seperti ini. Tanpa kita mengubah gitu ya menjadi satu kolom gitu, tahun-tahun tadi itu nggak bisa menjadi eksis gitu. Jadi kita harus mengubah dulu nih gitu data-data yang tadi inflasi tadi yang tahunnya berderet ke kanan ini menjadi satu kolom dulu gitu supaya kita bisa masukkan itu gitu di visual grafik yang kita pilih. Ini contohnya line chart gitu. Gitu. Nah, seperti itu. Ini fungsinya untuk melakukan transpose gitu.